Selama seminggu terakhir, Kazakhstan mengundang perhatian dunia. Negara yang dikenal secara resmi sebagai Republik Federal Kazakhstan ini merupakan sebuah negara lintas benua yang sebagian besar wilayahnya termasuk dalam kawasan Asia Tengah dan sebagian kecil lainnya termasuk dalam kawasan Eropa Timur. Wilayahnya yang terbentang dari barisan pegunungan Altai di timur hingga Laut Kaspia di barat menjadikan negara ini sebagai negara terluas ke-9 di dunia dan kedua terbesar dalam negara pecahan Uni Soviet setelah Rusia. Kazakhstan sering disebut sebagai Virgin Lands karena beberapa wilayahnya belum tersentuh sama sekali. Sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan Rusia, terutama di sebelah utara dan barat. Di sebelah timur berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Tiongkok, yakni Provinsi Xinjiang. Di sebelah selatan berbatasan dengan Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, dan Laut Kaspia. Di negara ini banyak terdapat etnis Rusia. Tempat peluncuran roket luar angkasa Rusia, Baikonur, juga terletak di Kazakhstan. Apa yang terjadi pada minggu pertama tahun 2022 di tengah masyarakat Kazakhstan tentulah memberikan pelajaran berharga bagi kita. Tidak sekadar peringatan keras akan terjadinya gonjang-ganjing. Tatanan sosial yang mengebiri keterlibatan seluruh warga masyarakat untuk terlibat dalam seluruh akses kehidupan sosial tentulah menyimpan bom waktu yang suatu saat nanti akan meledak begitu hebat. Selama hampir 30 tahun Kazakhstan dipimpin oleh pemimpin otokratik Nursultan Nazarbayev. Pada usia 81 tahun dia mengundurkan diri tahun 2019 dan menyerahkan kekuasaan kepada loyalisnya Kassym-Jomart Tokayev. Di era Uni Soviet, Nursultan Nazarbayev sudah menjabat sebagai Perdana Menteri. Dia juga memimpin Partai Komunis Kazakhstan. Meski otoriter, Nursultan Nazarbayev mampu menjamin stabilitas dan menarik investasi asing. Banyak perusahaan asing yang melakukan investasi di sektor minyak dan gas. Pelajaran berharga sepanjang sejarah umat manusia adalah pemerataan kemakmuran. Apakah kemajuan ekonomi suatu bangsa atau suatu negara sungguh dinikmati seluruh warganya. Kemakmuran yang digapai pada masa pemerintahan Nursultan Nazarbayev disinyalir hanya dinikmati oleh keluarga besarnya dan sekelompok kecil pejabat yang setia kepada Nazarbayev. Sebagian besar warganya tetap hidup dalam kemiskinan. Nazarbayev memindahkan ibu kota dari Almaty, kota terbesar di Kirgistan, ke kota Astana yang namanya diganti menjadi kota Nur Sultan. Banyak pengamat menilai Nazarbayev masih mengendalikan negara ini dari belakang layar. Saat ini dia menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan Nasional dan seorang anak lelakinya ditunjuk sebagai wakilnya. Sejak lama Kazakhstan menghadapi sejumlah masalah, terutama di sektor energi. Tahun lalu, produksi listrik dalam negeri tidak cukup memenuhi permintaan, sehingga dilakukan pemadaman listrik secara bergilir. Harga makanan sudah naik beberapa bulan sebelumnya. Pemerintah Kazakhstan ketika itu mengeluarkan larangan ekspor hewan ternak, kentang, dan wortel untuk melayani permintaan dalam negeri. Di kota Zhanaozen 10 tahun lalu sudah pernah meletus kerusuhan sengit ketika pekerja minyak melancarkan aksi mogok menuntut kenaikan gaji dan perbaikan situasi mereka. Belasan orang tewas ketika itu, ketika aparat dikerahkan untuk membubarkan aksi protes dengan kekerasan. Kali ini penduduk Zhanaozen turun memprotes kenaikan drastis harga gas pada pergantian tahun. Pemerintah yang saat ini sudah mengundurkan diri ketika itu mengatakan
Kenaikan harga disebabkan oleh lonjakan permintaan dan penyusutan produksi. Pada hari Minggu, beberapa ratus penduduk di kota Zhanaozen berunjuk rasa memprotes kenaikan harga bahan bakar gas cair. Tidak ada yang menyangka bahwa peristiwa hari Minggu 2 Januari 2022 mendadak menjalar ke kota-kota lain dan kini menjerumuskan negara itu dalam krisis terbesarnya. Demonstran di kota terbesar Almaty mengamuk dan membakar istana presiden. Militer dikerahkan untuk mengamankan situasi. Puluhan korban diberitakan tewas, ratusan luka-luka, dan lebih 2.000 orang ditahan. Namun tidak ada informasi yang jelas. Presiden Kasym-Jomart Tokayev pada hari Rabu 5 Januari 2022 berjanji untuk mengatasi masalah setelah pemerintahan mengundurkan diri. Keadaan darurat kini diberlakukan di wilayah-wilayah yang dilanda aksi protes massal. Pada hari Minggu 9 Januari 2022 di hadapan jemaat yang berkumpul di lapangan St. Peter's di Vatikan, Paus Fransiskus mengungkapkan kesedihannya karena beberapa orang harus meregang nyawa buntut dari kerusuhan Kazakhstan. Paus Fransiskus menyerukan dialog dan keadilan untuk mengakhiri kekerasan dan kerusuhan di Kazakhstan. Kazakhstan tengah diguncang kerusuhan paling mematikan dalam 30 tahun terakhir. Pasukan asing yang dipimpin Rusia bahkan dikerahkan ke negara pecahan Uni Soviet tersebut untuk meredakan kekerasan yang mematikan. Kantor berita Rusia Sputnik mengutip Kementerian Kesehatan Kazakhstan melaporkan bahwa 164 orang termasuk 2 anak tewas di Kazakhstan selama sepekan terakhir. Kerusuhan di Kazakhstan dipicu oleh aksi protes yang menentang kenaikan harga bahan bakar pada awal tahun. Aksi protes dengan cepat berubah menjadi kekerasan dan berubah menjadi demonstrasi yang lebih luas terhadap pemerintah. Berikutnya dari tanah air. Dikutip dari kompas.com, dengan mengekspor sekitar 40% pasokan batu bara dunia, Indonesia telah menjadi pengekspor batu bara terbesar. Tahun 2020, Indonesia telah mengirimkan 400 juta ton batu bara ke sejumlah negara. Karena itu, keputusan pemerintah Indonesia yang melarang ekspor batu bara selama Januari 2022 akan berdampak besar terutama bagi mitra utama Indonesia yakni Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan. Pemerintah Indonesia melarang ekspor batu bara sementara selama Januari. Keputusan ini tentu menyebabkan pasokan 30 juta ton batu bara di dunia akan terganggu. Alasan penghentian ekspor sementara ini adalah karena pasokan yang rendah di pembangkit listrik dalam negeri dan dikhawatirkan dapat menyebabkan pemadaman. Keputusan tersebut membuat India dan Cina dalam keadaan tidak pasti. Kondisi pasokan energi Cina juga diperburuk oleh larangan impor batu bara dari Australia, sehingga Cina kesulitan mendapatkan impor batu bara berkualitas tinggi. Harga tinggi batu bara diperkirakan akan berlanjut. Ledakan ekonomi setelah pandemi tampaknya akan terus berlanjut dengan pasar energi diperkirakan akan tetap kuat sepanjang 2022. Alasannya karena masih ada ketidakpastian terkait dengan pasokan batu bara, gas, dan minyak. Pasar, pemerintah, dan konsumen sangat mengkhawatirkan penetapan harga karena berdampak langsung ke kenaikan biaya untuk rumah tangga dan bisnis. Ini masalah yang sangat besar.